mendapatkan materi ini harusnya nanti sudah mulai mengkerucut ya. Tidak asal ngambil artikel ini menarik begitu. Nah, saudara yang mau diteliti itu apa? Ya. Jadi saudara bertanya pada diri sendiri, alasannya apa? Kok saya tanya ini, alasannya apa? Dan seterusnya. Kemudian tentukan kriterianya. Setelah saudara merumuskan pertanyaan, alasannya jelas, kriterianya berarti nanti yang harus masuk di dalam daftar pencarian saya itu yang apa? Nah, contohnya ini. Nah, dia nanti harus fokus pada kriteria yang sudah ditentukan. Bahwa paper yang akan dipilih adalah menggunakan gamification di eHealth. Kemudian paper mengevaluasi gamification eHealth, ya, atau serious game for end user. Kemudian menyediakan bukti empiris terkait tentang dampak dan outcome dari gamification eHealth. Nah, dia hanya fokus di 3 kriteria ini. Sehingga nanti kalau ada yang lain, ya, kata kunci yang lain, meskipun itu menarik, ya tidak perlu di ini, tidak perlu jadi, tidak perlu tergoda begitu ya. Jadi fokus pada uh, kriteria yang sudah diputuskan. Nah, exclusion kriteria, ya. Jadi nanti tidak memandang ini ya, papers not written in English. Berarti kalau nanti yang berbahasa Indonesia ya tidak diambil begitu. Papers published before tahun 2000 eh, atau setelah Desember 2015. Artinya dia sudah menentukan rentangnya. Saya nanti hanya mau fokus 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang begitu. Ya, dari 2002 sampai 2018 misalnya, ya. Nah, itu saudara tentukan paper published in form of abstract. Nah, kalau paper bentuknya poster, tutorial, itu tidak menjadi kajian dari dia. Kemudian, papers yang berhubungan dengan gamifikasi di domain yang lain, selain e-health, itu juga tidak jadi kajian dia. Artinya apa, saudara? Ini nanti saudara seringnya begini ya, mahasiswa. Ketika diminta untuk menulis penelitian terdahulu, nah, yang diambil itu, bentar ya saudara. Dan quality assessment, nah quality assessment nanti eh, masing-masing berbeda begitu ya, saudara nanti tentukan ya, ditentukan sendiri bagaimana quality assessment-nya, baik itu papernya ya, kemudian topik-topiknya dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia mencoba untuk menyusun semacam role tersendiri ya, untuk memandu si peneliti itu sendiri supaya mendapatkan kualitas paper yang memang bagus begitu. Jadi dia buat seperti ini ya. Jadi artikel atau jurnal itu kan ada peringkatnya ya saudara. Ada peringkat A, B, C, D begitu. Eh, dia dia mencoba menyusun atau melihat kualitas berdasarkan itu. Nah, misalnya contoh di sini ya. Ini ya. Kalau ini eh, QE1, bentar.
Quality Assessment 1, that's the paper present a detailed description. Jadi QE 1 sampai QE 5 ini dijadikan sebagai indikator ya untuk menentukan kualitas dari paper yang akan dikaji oleh si peneliti ya. Nah, ini juga bisa saudara adaptasi, bisa saudara ikuti. Saudara kalau mau menentukan paper yang baik itu bagaimana? Gunakan serangkaian quality assessment-nya seperti ini ya. Apakah paper yang disajikan apakah paper yang digunakan ini memberikan deskripsi yang jelas atau yang ya deskripsi yang detail begitu ya, kaitannya dengan elemen game yang digunakan. Nah, nanti saudara membuat semacam rubrik ya, misalnya yes no begitu ya, yes no partially. Nah, nanti saudara bisa melihat atau bisa melakukan scoring ya, melakukan scoring sehingga oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini yang nanti kemudian saudara saring, saudara gunakan untuk proses penelitian saudara. Sebentar, aduh saya ada WA dari Pak Rektor. Sekedar nggih saudara nggih. Ini kemudian kita juga bisa melihat ya, mungkin kalau saudara sampai ke sini mungkin ini akan lebih bagus begitu ya. Tetapi saudara harus tahu dulu di mana sih Pak mencari ranking-rankingnya begitu ya. Untuk yang core ini nampaknya kok sudah mulai ini ya. Coba saya buka dulu ya. Saudara mungkin kalau versi bahasa Indonesia boleh pakai Sinta, tapi kalau luar negeri coba boleh menggunakan core.uk ya. Coba saya cek terlebih dahulu. Bentar. Core Conferency Ranking ya. Core Conferency Ranking. Nah, saudara nanti bisa masuk ke sini ya. Nah, nanti saudara masuk ke sini untuk core ranking page-nya ya. Jadi tinggal dimasukkan di sini nanti saudara untuk mencari rankingnya. Itu ya. Silakan ya. Jadi lewat core. Nah, kalau sudah nanti data extractions nanti silakan saudara melihat ini. Saya tidak akan masuk ke sini. Saya hanya mau menunjukkan ya, dari sini nanti kita bisa melihat apa saja sih yang kalau di sini gamifikasi
dari sekian pencarian dengan berbagai apa istilahnya publisher dari berbagai sumber ya sumber pencarian itu mendapatkan 562. Kemudian di exclude yang duplicate, yang kemudian application of ini tadi ya isi 1, isi 2, isi 3 itu dikeluarkan, kemudian sisanya tinggal 534. Kemudian 534 ini kemudian di screening lagi ya. Ada yang tidak relevan ya, ada application of isi 4 yang excluded ya. Tadi isi itu excluded kriteria itu loh. Ya. Jadi yang tidak relevan itu dikeluarkan. Ternyata yang tidak relevan ada 474 sehingga tinggal 60. 60 ini kemudian dicek lagi ya. Jadi prosesnya begitu Saudara. Proses systematic review itu kayak gitu. Ya, kemudian N sama dengan 41 dan seterusnya. Ya. Kemudian dari sini, nah yang include paper identify ada berapa? Ya. Oke. Terus dari sinilah baru kemudian diolah. Ya, diolah. Ya, dari situ diperoleh misalnya di sini paper tahun yang digunakan 2010 sampai 2016 itu berapa jumlahnya per masing-masing ya. Kemudian penelitiannya itu di negara mana saja. Nah, di sini saudara bisa melihat ya. Nah, kalau misalnya saudara bisa melakukan ini, oh ternyata saudara banyak kajiannya di Indonesia. Di Indonesia nanti yang paling banyak apa? Nanti bisa dispesifikan lagi. Ya. Nah, seperti ini metode ya. Teknik yang digunakan apa misalnya? Oh, survei. Survei, kemudian eksperimen, case study, not empirical, itu jumlahnya ada berapa? Ya, antara yang gamified application sama serious game. Ya. Kemudian menurun lagi. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu digunakan sebagai acuan ya. Sebagai acuan tadi ya saudara ya. Misalnya what game mechanic have been used in gamified aplikasi. Jenis mekanis game apa saja yang digunakan untuk gamifikasi ya. Jenisnya seperti ini ya. Distribusi elemen gamifikasi yang ada di paper. Gamifikasi yang memberikan feedback, reward ya itu ada 25 misalnya ya. Untuk yang gamified application, yang serious game ada 18. Kemudian progress bar, yang bentuknya progress bar, yang bentuknya social connection, yang bentuknya tantangan ya atau quest. Kemudian atau yang bentuknya lain. Nah, seperti itu. Nah, nanti saudara bisa melihat di sini, oh, yang paling banyak sering dikaji adalah yang gamifikasi, tapi yang memberikan feedback, memberikan reward, begitu ya. Ada 25. Nah, kemudian menjustifikasi jumlah respondennya juga sama ya. Jumlah respondennya biasanya berapa nih yang terlibat? Nah, nanti saudara bisa melihat dari sini, oh 200, 150. Ada misalnya yang durasi, oh bukan, yang ini durasi ya, durasi penelitian itu dilakukan dalam hours ya, makanya besar. Nah, nanti dari sini nanti saudara bisa mengelompokkan nih. Tadi kan mau melihat ya benefitnya apa sih begitu. Sebentar, benefitnya apa? Ada nggak ya? Sampai di sini nggak ya? Oke, mungkin saya ke sini dulu ya. Yang tabel ini dulu. Jadi hambatan dan tantangan yang nanti dihadapi oleh e-health dalam penggunaan gamifikasi di e-health itu apa? Nah, di sini nih ya, saudara, ini sudah artikel ini sehingga saudara nanti bisa lebih mudah ya mengkerucut ke kategori tertentu. Yang ditemukan di dalam artikel-artikel yang diteliti oleh si peneliti ini nampaknya seperti ini ya. Effectiveness
keefektifan dari solusi gamifikasi can lessen when relying on. Jadi tidak terlalu banyak dikupas begitu ketika hanya menyandarkan dalam satu elemen game. Kemudian tidak ada framework yang seragam yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip dari gamifikasi dan hasilnya. Kemudian user mungkin merasa termotivasi dan excited tentang gamifikasi elemen, tetapi interest-nya cenderung menurun setiap tahun. Nah, ini kan jadi masalah. Ini yang kemudian saudara angkat sebagai skripsi, ya kan? Jadi faktor-faktor ini, bukan faktor ya, apa istilahnya ya? Persoalan-persoalan ini yang muncul dari proses systematic review itu yang nanti saudara angkat bahwa ternyata di sana masih ada masalah begitu, sehingga saudara merumuskan masalah itu betul-betul dirumuskan secara benar menggunakan metode seperti ini ya, bukan yang cari-cari masalah kemudian saudara angkat, saudara selesaikan, kan tidak seperti itu ya. Nah, itu yang barangkali nanti saudara lakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh gamifikasi di elektronik kesehatan. Nah, kemudian di blockchain. Nah, blockchain ini nampaknya masih menjadi topik seksi di sistem informasi ya, saudara. Tidak hanya sistem informasi, mungkin di teknik informatika juga sama. Karena blockchain ini kajiannya masih baru, sehingga banyak ini ya, penerapannya cukup luas begitu, bisa diterapkan di berbagai lini bidang domain penelitiannya. Nah, kurang lebih caranya juga hampir sama, nanti saudara lakukan ya. Nah, dia kalau tadi ada beberapa pertanyaan, 3 atau berapa kalau tidak salah, ini dia mendasarkan hanya 2 pertanyaan. Ya. Ini kaitannya dengan domain public services, layanan publik yang potensi ditimbulkan dengan penggunaan blockchain. Ya. Kemudian keuntungan utama, potensi utama, kemudian biaya dan resiko dari penggunaan blockchain di dalam layanan publik, baik itu government, kemudian layanan masyarakat sipil maupun penduduk. Ya. Jadi dia mendasarkan pada 2 pertanyaan. Strateginya bagaimana? Sama nanti saudara, kalau saudara lihat hanya berbeda kriterianya begitu ya. Nah, ini kalau saudara lihat diagramnya kan sama strateginya. Dia menggunakan ini ya, sama. Dia hanya menggunakan WOS, Scopus, Google Scholar, IEEE Explore. Tadi dia menggunakan lebih banyak begitu. Nah, masing-masing 2, 3, 4. 2, 3, 4. Misalnya WOS mendapatkan 229, Scopus 150, Google Scholars 365, IEEE 244. Yang kemudian nanti diekstrak ya. Ya ada proses ekstrak, kemudian kan tadi ada inclusion, kemudian exclusion begitu ya. Nah, nanti dari sejumlah data ini di-exclude jadi berapa, jadinya berapa begitu ya. Nah, proses itu dilakukan berulang-ulang ya sampai saudara mendapatkan paper yang betul-betul saudara butuhkan ya. Kemudian diproses, dianalisis ya. Caranya sama ya. Kalau saya lebih suka seperti tadi ya karena lebih runtut begitu. Nah, nanti saudara mendapatkan ini. Nah, di sini ketemu ya. Ketemu apa saja sih yang layanan publik yang mungkin terpengaruh oleh blockchain, dari penggunaan blockchain. Nah, misalnya proses manajemen perekaman, healthcare, international trade and custom, ya, perdagangan internasional, voting, environmental protections, sampai recreational ya. Nah, baru 2% nih.
ya. Nah, saya pengen mengkaji lebih jauh, barangkali nanti ada kontribusi yang bisa saya tawarkan. Nah, seperti itu. Nah, saudara bisa ke sana. Nah, nampaknya di sini public service potential affected by blockchain ini yang sudah banyak dikaji itu record management. Nah, ini ada 10% ya, ada 9 paper ya. Ini mulai dari paper 27 sampai 35 ini maksudnya di daftar pustaka itu paper yang ke-27 sampai 35. Itu ya. Nah, ini tadi pertanyaannya. Nah, nanti dia bisa memetakan ini. Nah, nanti sampai pada ini yang dicari ya, mencari jawaban ini. Tadi kan dia menggunakan 2 research question ya. Supaya nanti ketemu nih. Saya nanti itu mau ngangkat bagaimana sih di dalam penelitian saya. Nah, dia fokusnya tadi kan salah satunya ada benefitnya apa, cost-nya apa, faktor resikonya apa. Nah, ini digali. Nah, nampaknya benefitnya itu efisiensi, kemudahan untuk di-trace, kemudian desentralisasi, disintermediations, institutional innovations, ini nampaknya menjadi keuntungan manakala blockchain itu diterapkan di dalam pemerintahan. Kemudian biaya dan faktor resiko itu meliputi apa saja. Nah, dia mendapatkan ini. Jadi informasi ini, poin-poin ini itu didapatkan di dalam proses mereka melakukan review. Ya, jadi tidak muncul dengan sendirinya ya, saudara. Saudara proses membaca muncullah ini, begitu. Nah, kemudian dari sini dikupas lebih dalam di sini ya, diceritakan begitu dan seterusnya. Ini blockchain. Ya sekarang kalau misalnya systematic review, healthcare lagi ya. Blockchain tetapi di healthcare ya. Kalau ini blockchain tadi di apa? Public service ya. Oke, ini blockchain tapi di healthcare. Ya sama. Ya nanti dia fokusnya di healthcare saja ya. Potential benefit blockchain healthcare application are some. Nah, ini hasilnya, ini yang sudah didapatkan. Nah, kenapa saya memberikan wawasan ini adalah saudara nanti kalau yang masih kebingungan ya, masih kebingungan, saudara boleh mencari jurnal-jurnal atau artikel yang systematic review itu ya. Nah, di situ kan saudara sudah dibantu sama si peneliti untuk mendapatkan di bidang ini kajian apa sih yang masih menjadi pertanyaan yang masih perlu untuk digali. Nah, itu ya. Nah, nanti saudara masuk yang di bagian kualitatif. Blockchain ini nanti bisa masuk kuantitatif, bisa masuk kualitatif, tergantung ya. Kalau metode blockchain-nya nanti mungkin saudara masuknya ke teknik informatika, ya, menggunakan serangkaian langkah informatik begitu. Tetapi kemudian blockchain itu diterapkan di dalam sebuah organisasi, nah saudara nanti masuknya ke sistem informasinya. Nah, saudara bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dengan serangkaian instrumen penelitian yang nanti saudara lakukan. Itu. Nah, ini yang lain ya. Kalau misalnya ada di antara saudara yang tertarik dengan ERP, ERP System Implementation in Large Enterprises, ya, sistem implementasi sistem ERP di dalam sebuah perusahaan besar, ya. Nanti prosesnya sama, ya. Ini proses melakukan systematic review yang dilakukan si peneliti. Saudara boleh pelajari caranya, ya. Ini nanti saudara kalau membuat kerangka berpikir untuk desain penelitian, caranya seperti ini ya, saudara ya. Nanti ada fasenya, review, dan seterusnya ya. Jadi kalau si peneliti ini memulai penelitian, riset background-nya digali terlebih dahulu, ditentukan tujuan penelitiannya, kemudian membangun strategi review-nya. Ya. Kemudian ini fase pertama, ya, melakukan perencanaan. Fase kedua yaitu proses data, pengumpulan data.
Pengumpulan data berarti dia sudah menentukan database apa yang akan ditentukan atau yang digunakan. Ya, tentukan keywordnya, melakukan riset database jurnalnya. Database jurnal itu tadi ya, IEEE, Google Scholar, tadi ya, WOS, dan seterusnya itu ditentukan. Kemudian langkah kedua mereview jurnal terpilih ya yang sudah didapatkan. Kemudian mereview, mengkategorisasikannya. Nah, baru fase ketiga menemukan atau mencari hasil dan menganalisisnya. Ya, dengan serangkaian proses ini, mereview, menganalisis data, menyajikan hasil temuan dan mendiskusikan atau membahas. Dan seterusnya. Jadi langkah itu kemudian diterjemahkan step by step di sini ya. Nah, kebetulan dia menggunakan database-nya banyak nih, saudara. ACM, DSB, CI, DSS, EJOR, HBR, dan seterusnya. Ini lebih banyak lagi. Ya. Kemudian data itu dikelompokkan nih. Di sini area penelitian yang diinvestigasi itu apa saja. Ya, ini semuanya berbau ERP. Ya, kemudian di breakdown lagi ya benefit ya. Karena tadi benefit dari sistem ERP itu apa saja dikumpulkan jadi satu. Jangan lupa untuk menuliskan rujukannya. Yang bicara tentang organization learning, pembelajaran organisasi itu siapa? Improve supply chain performance, meningkatkan performansi dari rantai pasoknya. Kemudian reduction in production cost, biaya produksi, pengurangan biaya produksi. Kemudian dan seterusnya. Ini muncul dari proses membaca ini ya, saudara ya. Nah itu. Dan seterusnya. Nah silakan nanti saudara coba lakukan ini ya. Mencari kalau yang masih belum mengkerucut, saudara mencari artikel-artikel systematic review. Gitu ya. Jadi nanti silakan saudara tentukan dulu passion saudara nanti akan riset di mana. Ya, passion saudara riset akan di mana. Kemudian saudara tentukan ya sudah difokuskan mengkerucut kemana ya. Topiknya oke, kemudian nanti penerapannya di mana. Nah, kemudian coba cari ya systematic review yang artikel-artikel yang mengarah pada topik yang saudara angkat. Nah, dari situ nanti saudara coba kumpulkan kata kunci yang sudah ditentukan di sana. Coba saudara ikuti polanya, gitu. Nah, supaya nanti saudara bisa mendapatkan. Nah, ini pertemuan ke-7. Nanti saudara harus menyusun ini project artikel. Saudara lakukan naratif review, kurang lebih sama seperti yang dilakukan di sini, tetapi lebih sederhana. Jadi apa yang sudah saudara tulis tadi. Nah, kalau misalnya dalam proses reading activity kok masih belum mengerucut, nanti saudara cukup berat untuk menuliskan project UTS ya. Silakan nanti waktunya 1 minggu mulai dari hari ini, ya saudara banyak membaca, saudara susun. Saudara susun, buat judulnya apa, nah, nanti di sana saudara menyusun seperti systematic review ini. Ya, seperti systematic review ini. Saudara kemas nanti template-nya saya berikan menyusul, tetapi saudara sudah menyusun dulu. Ya, jangan menunggu template. Jadi template akan saya berikan pada pertemuan ke-8 dan itu nanti disusun ya. Dan pada hari itu nanti harus sudah dikumpulkan. Artinya saudara sudah mempunyai bahannya, sudah ditulis, nanti tinggal disesuaikan dengan template saya. Itu ya. Jadi saudara sudah menyusun fontnya nanti sekitar 10, seperti di jurnal, begitu ya. Biasanya fontnya 10, spasinya 1, dan saudara nanti harus minimal 6.
10 dengan spasi 1, 6 halaman. Silakan. Ya. 6 halaman itu exclude ini ya, exclude daftar pustaka ya. Daftar pustaka tidak saya hitung. Ya, jadi 6 halaman itu mulai dari awal sampai akhir. Jadi saudara menggunakan data ini ya. Saudara menggunakan istilahnya secondary data ya, secondary data secondary karena saudara tidak melakukan riset sungguhan ya. Saudara mendasarkan pada apa yang sudah dilakukan. Saudara padu-padankan ya. Minimal paper yang digunakan adalah kalau kemarin saya ini kan berarti 8 ya. Harusnya saudara sudah punya 10 ya. Minimal 10 ya, minimal 10. Kalau saudara 1 pekan itu bisa membaca 2, artinya kan 16 ya. Nah, minimal saudara punya 10 dan itu internasional ya. Internasional. Kalau ada yang bahasa Indonesia, silakan, itu berarti saudara sebagai tambahan data. Ya, itu. Silakan saudara dilakukan dari sekarang. Di pertemuan ke-8 hari Senin tidak ada lagi alasan mohon maaf Pak terlambat, mohon maaf Pak terlambat. Tidak perlu WA saya. Saya tidak suka ada WA begituan ya saudara. No excuse pokoknya. Jadi saudara waktunya proses membacakan udah lama ya. Kemudian saudara tinggal menuangkan itu ke dalam project itu. Nah, silakan saudara dikemas sebagus mungkin. Pastikan itu nanti yang akan saudara angkat di dalam sebuah di materi yang berikutnya di metode penelitian ya ke depan di mata kuliah yang satunya begitu. Nah, kalau di metode penelitian kan proyeknya adalah luaran proposal ya. Kalau ini saudara luarannya adalah artikel. Itu silakan saudara diselesaikan di proses dari sekarang. Nanti yang lain yang belum melakukan eksekusi itu segera mengeksekusi. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, mohon untuk tidak melakukan jabri, tetapi sampaikan pertanyaan itu di grup. Ya, kalau jabri nanti tidak saya akan balas ya. Silakan sampaikan di grup. Kalau mau excuse beralasan juga silakan di grup. Ya, jadi kalau malu, biar malu sekalian begitu. Jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi. Itu ya saudara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, mohon untuk divalidasi. Termasuk yang MBKM ya, yang MBKM nanti harus menyelesaikan proyek-proyek itu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.